Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Ya, akhirnya kita bertemu lagi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diana, saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah menyempatkan waktunya untuk mengikuti seminar kesehatan online Dr. Winda ya dengan judulnya malam hari ini yaitu manfaat cocoa flavanol untuk diabetes. Nah, seperti biasa nanti Bapak Ibu ya, Dr. Winda akan menjelaskan materinya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya jika ada yang memberikan kesaksian atau testimoninya tentang konsumsi flavanol ya untuk kesehatan ya. Kemudian tentang berkaitan dengan masalah kesehatan Bapak Ibu bisa langsung menyalakan mikrofonnya dan juga kameranya. Tentunya saya akan memberikan kesempatan ya untuk Bapak Ibu semua ya. Baik, coba kita panggil dulu ya dokter kita ya. Dokter Winda. Halo dok. Hai, Halo dok. Wah. Oke, baik. Seperti biasa ya Bapak Ibu ya, untuk demi kenyamanan bersama, selama dokter Ina menjelaskan, diharapkan untuk selalu untuk mematikan mikrofonnya. Baik, kalau begitu kita langsung mulai saja ya dok ya. oke. Oke, baik. Sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu. Silakan dok. Oke, thank you, Di. Sebentar. Nah, selamat malam nih teman-teman FHI di seluruh Indonesia. Hai, hai, hai. Sehat-sehat kan semuanya kan? Ini pada di rumah atau ada yang di luar ini ya? Ada mungkin yang lagi di jalan. Kalau lagi di jalan hati-hati ya, jangan sampai nggak konsen nanti nyetirnya ya. Kenapa-napa lagi. Yang di rumah sambil enjoy, yuk kita belajar. Dan topik yang mau saya bawakan hari ini itu saya mau bawain tentang DM atau diabetes mellitus. Soalnya ini memang harus selalu diingatin terus ya ke teman-teman. Kenapa? Karena diabetes mellitus ini adalah ibu dari segala penyakit. Masih menjadi penyakit yang paling paling banyak di Indonesia. Ya, nggak diingetin aja masih suka kebablasan kan, apalagi kalau nggak diingetin ya. Jadi saya mau ngingetin lagi nih tentang diabetes mellitus supaya teman-teman bisa tercegah dari diabetes mellitus ini. Slide. Nah, sebenarnya kita kapan sih dikatakan diabetes mellitus gitu? Apakah kalau teman-teman tahu kan biasanya diabetes mellitus itu adalah gula darahnya tinggi. Tapi apakah kita kalau gula darah tinggi terus kita langsung dibilang diabetes gitu? Enggak ya. Kita baru dikatakan diabetes kalau selain gula darah kita tinggi, tapi ada juga gejala-gejala yang timbul yang menyertainya gitu ya. Nah, jadi harus ada gejalanya juga nih. Contohnya mungkin nanti ada beberapa sih gejala-gejala saya kasih tahu ya. Tapi gejala-gejala ini setelah ditelaah ternyata timbulnya karena terjadi peningkatan kadar gula darah. Dan peningkatan kadar gula ini juga biasanya diakibatkan karena insulinnya kurang. Baik kekurangannya secara absolut maupun secara relatif. Slide. Kalau kita ngomongin diabetes, sebenarnya mungkin teman-teman lebih familiar hanya dua macam diabetes ya, tipe 1 dan tipe 2 aja. Tapi sebenarnya diabetes itu ada banyak tipe-tipenya. Ada diabetes gestasional, ada macam-macam deh, pokoknya ada banyak ya. Tapi nggak kita bahas semua di sini. Kita hanya lebih membahas yang paling sering kita temuin aja, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Slide. Nah, ini tadi. Ya, jadi tidak hanya sekedar gula darah kita yang tinggi, tapi juga gula darah kita itu menyebabkan timbulnya gejala-gejala klinis ya. Gejala-gejala klinis akibat dari gula darah yang naik ini. Seperti apa? Nah, sayangnya teman-teman, kita punya gula darah yang tinggi ini, seringnya itu malah nggak tahu kalau ternyata kita sudah punya gejalanya. Seperti contohnya, polidipsi. Ya, polidipsi ini dia rasa haus yang berlebih padahal cuaca nggak panas. Ya kadang-kadang kan kita mungkin melihatnya nih apa sih gejala biasa aja gitu ya. Bukan gejala yang membahayakan gitu ya.
Tapi ternyata ini termasuk juga salah satu gejala dari diabetes. Selain itu juga ada poliuria. Jadi kita sering kencing nih, terutama di malam hari. Di sini kalau umpamanya kita kencing malam, bukan karena kita begadang ya teman-teman ya, tapi karena kita itu sudah tidur, tapi harus terbangun karena kita mau kencing. Dan ini kencingnya terbangun sampai untuk kencing ini bisa sampai lebih dari 2 kali terbangun, itu termasuk golongan poliuria. Dan ini juga termasuk salah satu gejala klinis dari diabetes. Tapi nggak cuma diabetes aja, bisa juga karena ada masalah pada ginjal ataupun prostat, gejalanya juga sama ya, bisa poliuria juga. Lalu ada juga itu salah satu gejalanya lagi adalah polifagia atau bawaannya tuh lapar mulu. Kita mungkin nggak mikir ya, ada yang salah nih kita nih karena bawaannya lapar terus, kita yang ada mungkin mikirnya, nggak cuma lagi lapar aja gitu ya, tapi kita nggak nyangka ternyata kita tuh punya masalah dengan gula darah. Lalu juga bisa juga glukosuria. Glukosuria juga kita nggak kelihatan kalau kencingnya manis ya, kencingnya mengandung gula. Karena kan biasanya kita habis kencing di flash, nggak tahu deh apakah kencing kita manis atau enggak. Karena kalau seandainya glukosuria bisa kita tes itu. Kalau kita kencing, terus dibiarin kencingnya, itu bisa dikeruburin semut. Karena kan manis gitu ya, tapi kan kita kan nggak selalu ngetes ya, kecuali kita tes lab. Lalu juga berat badan menurun secara drastis, padahal kita nggak diet, malah cenderung bawaannya makan terus. Tadi kan cepat lapar kan, bawaannya makan terus, cepat lapar, tapi kok malah berat badan turun gitu ya. Terus nggak cuman itu juga, kita terasa badan tuh malah lemes, bukannya bertenaga, padahal udah banyak makan. Gampang capek lagi. Ya, terus hal ini juga kita bisa mendapatkan gejala klinisnya adalah nafasnya bau keton. Kalau yang nggak tahu bau keton itu seperti apa, dia tuh baunya selalu seperti fermentasi alkohol gitu, kayak bau tape gitu deh, kurang lebih ya. Lalu juga kita juga bisa mengalami kesemutan pada jari-jari, jari tangan, jari kaki, dan juga bisa sampai ngerasain gatal-gatal pada kulit. Ya, lalu juga kita kalau umpamanya kenanya ke mata itu bisa mengganggu penglihatan jadi kabur. Lalu juga kalau umpamanya kita luka nih, apalagi kalau kita berawal dari tadi ada kesemutan ya, biasa berawal dari kesemutan dulu, terus nanti baal. Kalau seandainya kebetulan lagi ada luka nih, entah di tangan atau di kaki kita suka nggak nyadar teman-teman. Suka nggak nyadar kalau ternyata ada luka karena nggak terasa sakitnya. Akhirnya lukanya nggak kita rawat dan makin meluas lukanya ya, sehingga sulit sembuh dan biasanya malah cenderung membusuk menjadi gangren. Dan juga biasanya untuk yang bapak-bapak itu bisa mengalami impotensi. Slide. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi pada pembuluh darah kita? Kok bisa sih gula darah kita tinggi? Apakah karena kita makan kebanyakan gula? Nah, gini teman-teman. Sebenarnya ada benernya, ada enggaknya juga. Tapi seharusnya kalaupun kita banyak makan gula, terjadi respon pada tubuh kita di mana harusnya insulin itu bekerja kalau seandainya gula darah kita tinggi. Tapi pada kasus diabetes, itu insulin kita nggak kerja. Kenapa nggak kerja? Nah, inilah yang nanti akan membedakan pada tipe 1 dan tipe 2 diabetes. Kalau yang pada tipe 1, itu insulinnya memang kurang, teman-teman. Karena punya masalah pada pankreasnya. Jadi pankreasnya itu mengalami kerusakan atau memang ada kecacatan dari sejak lahir, sehingga kurang dalam memproduksi insulin. Akibatnya, karena dia kurang insulinnya, gerbang-gerbang di sel kita yang bisa dibuka dengan insulin ini jadi cuma sedikit. Karena cuma sedikit, akhirnya yang bisa ditampung gula darah ke dalam sel, itu juga cuma hanya sedikit juga. Akhirnya numpuk di luar, di pembuluh darah. Nah, itu akan berbeda kasusnya kalau yang pada tipe 2. Kalau tipe 2, pankreasnya sebenarnya bagus. Pankreasnya bagus, produksi insulinnya juga cukup, banyak malah ya. Cuman masalahnya, insulin yang diproduksi itu nggak connect sama gerbang yang ada di dalam sel kita. Sehingga gerbangnya nggak bisa dibuka. Gitu ya. Jadi walaupun banyak tapi nggak connect, akhirnya apa? Tidak bisa terjadi perpindahan juga. Gula yang dari dalam pembuluh darah masuk ke dalam sel. Akhirnya gula darah menumpuklah di luar. Ini biasa ya terjadinya teman-teman, karena awalnya sebenarnya pankreasnya bagus, tapi lama-lama mungkin gara-gara gaya hidup dan yang lain-lain ya,
pola makan, kegemukan, sehingga mengakibatkan si gerbang-gerbang ini makin rusak, sehingga insulin jadi nggak bisa connect lagi sama gerbangnya. Nah, ini makanya biasanya teman-teman kalau ketemu di lapangan, pasien-pasien yang diabetes tipe 1 itu cenderung masih muda, anak kecil, remaja, gitu ya, karena memang dia biasanya masalahnya memang udah kecacatan organnya dari sejak lahir. Tapi kalau yang tipe 2 itu biasanya teman-teman ketemunya sudah lebih dewasa, ya, usia 30-an, 40 tahun, 50 tahun ke atas, ya. Karena itu awalnya bagus, tapi karena gaya hidup, akhirnya makin lama makin menurun sampai jatuh ke kondisi diabetes ini. Slide. Nah, ini mungkin skemanya ya, teman-teman bisa lihat di layarnya masing-masing. Ini skema yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita itu pada dasarnya akan selalu berusaha membuat segala sesuatunya itu seimbang. Namanya homeostasis, termasuk pada gula darah. Gula darah juga akan dijaga tetap seimbang. Seimbangnya berapa? Seimbangnya itu di bawah 100 mg per desiliter, 100 atau 110 mg per desiliter ya. Nah, akan berusaha dijaga di sana. Nah, karena biasanya itu kita makan, ya, pada saat kita makan, itu kan ada masukan gula darah yang baru. Sehingga kita punya gula darah itu naik. Nah, karena naik, lalu terjadilah respon untuk menyeimbangkan kembali si gula darah ini. Caranya gimana? Otak akan mengirim sinyal ke pankreas, supaya pankreas kita itu akan mengeluarkan yang namanya insulin. Nah, insulin nanti akan membuka gerbang-gerbang di sel supaya gulanya bisa dipindahin dari dalam darah ke dalam sel. Yang pertama dia buka akan adalah sel-sel di otot terlebih dahulu. Karena kan di situ nanti untuk metabolisme, memproduksi energi, supaya nanti habis makan kita bisa kembali beraktivitas, ya kan? Nanti diisinya ke si sel-sel otot terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya di sel-sel ototnya sudah penuh, tapi gulanya masih belum di dalam batas normal nih. Nah, sisanya itu akan diisi lagi, dipindahin ke dalam liver. Karena liver ini adalah tempat penyimpanan lemak dan gula berlebih, gitu ya. Makanya kenapa teman-teman, kalau seandainya ini kita mungkin kelebihan makan, atau kita kegemukan, yang gede pertama pasti perutnya, ya kan? Karena memang di situ adalah tempat penyimpanan lemak-lemak kita. Nah, nanti sudah dipindahin ke liver, dipindahin ke otot, lama-lama kita punya gula darah, akhirnya kembali di batas normalnya tersebut. Seiring dengan jalan, ya, seiring waktu, kan kita tetap melakukan aktivitas-aktivitas kita kan. Nah, pada saat kita melakukan aktivitas-aktivitas kita, mungkin kita punya sel otot pun itu akan kembali membutuhkan gula untuk nanti proses metabolisme energi tadi. Nah, dia akan mengambil gula yang ada di dalam darah, yang seharusnya sudah dalam kondisi normal ini. Akhirnya kita punya gula darah lama-lama bisa berkurang. Nah, disinilah nanti akan diusahakan lagi oleh tubuh kita untuk menormalkannya dengan cara mengirim sinyal ke otak. Setelah itu otak yang akan mengirim sinyal kepada kita untuk mengisi asupan. Makanya kenapa kita ngerasain lapar, ya? Pada situlah kita ngerasakan lapar. Cuman mungkin kita juga nggak langsung makan. Nah, sambil menunggu kita waktunya makan, otak akan mengirim sinyal ke pankreas, kali ini mengeluarkan yang namanya glukagon. Glukagon ini untuk bukain lemari penyimpanan yang di liver tadi. Lemari cadangan tadi ya, di liver. Nah, supaya yang simpanan yang di liver, gula yang di dalam liver itu bisa dipindahkan ke dalam darah, supaya yang di dalam darah bisa kembali naik dan menjadi normal lagi. Gitu. Jadi begitu seterusnya ya. Slide. Nah, kalau seandainya nih kita didiagnosa dengan diabetes, kita ke dokter, terus kita tes gula darah, sudah 3 kali kita lakukan tes gula darah secara berturut-turut selama 3 bulan, ya. Lalu ternyata gula darah kita tinggi terus nih. Apa yang dilakukan? Pertama, itu nggak langsung minum obat, teman-teman. Tapi kita akan melakukan diet dan juga olahraga. Kita lakukan diet supaya apa? Asupan gula yang masuk ke dalam tubuh itu nggak makin tinggi. Dan juga kita bantu juga dengan olahraga supaya apa?
buat mancing gitu ya, buat mancing supaya si si gulanya ini berpindah dari dalam darah ke dalam sel otot gitu supaya dipakai untuk energi. Nah, cuman kadang-kadang itu dia ya, cara ini pun seringnya gagal gitu ya. Mungkin ya kitanya juga kurang komitmen ya, masih bocor-bocor, susah dietnya, males olahraganya. Akhirnya kita terpaksa harus minum obat diabetes. Nanti kalau kita udah minum obat diabetes, nggak dijaga juga, bukan berarti kita minum obat diabetes terus kita nggak perlu diet dan nggak perlu olahraga ya teman-teman ya. Justru tetap perlu, jadi harus olahraga, diet, ditambah dengan obat diabetes. Tapi kalau ini pun nggak mempan, terpaksa terakhir kali adalah kita lakukan insulin terapi. Ya, harus suntik insulin jadinya. Slide. Nah, sebenarnya teman-teman, yang ditakutkan dari diabetes ini adalah komplikasinya. Komplikasinya itu karena dia masalahnya ada di pembuluh darah, sehingga komplikasinya itu bisa kemana aja. Bisa jadi stroke, bisa jadi masalah pada penglihatan, bisa menimbulkan masalah pada mulut, bisa juga kita gangguan pada ginjal, impotensi, bisa sakit jantung, dan juga kita bisa juga sampai menyebabkan neuropati. Ya, yang tadi kesemutan-kesemutan, yang nanti akhirnya ujung-ujungnya jadi luka, ulkus diabetikum, atau gangren. Slide. Nah, memperkenalkan nih produk kesayangan kita yaitu Cocoa Flavanol yang diambil dari ekstrak biji kakao yang masih mengandung 80% Cocoa Flavanol alamiah. Di sini adalah flavanol original, sweet, dan flavanol DTM with L-arginine. Slide. Kalau kita ngomongin soal flavanol, dia itu merupakan salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Nah, di sini kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa terutama itu sudah terbukti ya teman-teman ya secara klinis memiliki manfaat yang bagus untuk kardiovaskular kita. Jadi kalau dalam jangka pendek kita konsumsi, dalam waktu beberapa jam kita sudah bisa mendapatkan manfaatnya dalam mendilatasi pembuluh darah kita. Jadi kita punya pembuluh darah itu sudah bisa mulai lebih lebar sehingga aliran darah kita bisa lebih terbuka dan lebih lancar. Tapi kalau kita rutin konsumsi, tidak hanya itu yang kita dapatkan, tapi kita juga akan mendapatkan manfaatnya sebagai antioksidan. Dan flavanol ini termasuk dalam antioksidan yang kuat. Cuman sayangnya, karena dia adalah antioksidan yang kuat, sehingga dia itu sangat mudah sekali berikatan dengan radikal bebas. Sehingga biasanya proses ekstraksi dari si flavanol ini itu seringkali rusak karena proses pengolahan kokoanya sendiri gitu ya. Jadi sehingga diperlukan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak sehingga bisa kita nikmati dengan manfaatnya yang tinggi. Slide. Nah, biasanya kalau kita ngomongin soal terapi flavanol untuk pasien diabetes, nah di sini memang sudah ada banyak sekali penelitian-penelitian termasuk bahkan penelitian intervensi ya. Tolong dibantu di mute lah ya. Nah, termasuk juga melakukan intervensi diet dengan menggunakan Cocoa Flavanol ya. Di sini ternyata ada efek yang menguntungkan bagi si subjek-subjek penelitian ini, di mana di situ terjadi penghambatan dalam oksidasi LDL, agregasi trombosit, peningkatan sensitivitas terhadap insulin, baik dari fungsi endoteliumnya juga dan juga perbaikan pada tekanan darahnya. Gimana teman-teman? Kalau pada pasien diabetes nih terutama, dia kan gula darahnya tinggi terus ya. Tinggi terus. Nah, kondisi yang hiperglikemi ini itu dia terjadinya tuh berulang-ulang dan juga berkepanjangan. Kondisi ini justru malah merusak kita punya endotelium. Dengan cara kita punya nitric oxide itu malah diikat sama si gulanya sehingga stok nitric oxide kita pun jadi kurang. Kalau stok nitric oxide kita kurang, kita punya pembuluh darah itu jadi kaku. Kalau pembuluh darah kita jadi kaku, akibatnya sirkulasi darah kita jadi nggak lancar, gitu ya. Nah, dari hasil penelitian ini, setelah 30 hari kita intervensi dietnya dengan menggunakan Cocoa Flavanol dengan dosis di atas 371 mg flavanol 3 kali sehari, ini tuh sekitar 5 gram kali
3 kali sehari ya. Jadi 15 gram setiap harinya. Ternyata ini didapatkan adanya peningkatan dilatasi pada pembuluh darahnya, di mana peningkatannya ini setara dengan kalau dia itu rajin olahraga, minum obat-obatan kardiovaskular, dan juga suntik insulin, serta diet yang ketat selama bertahun-tahun. Jadi, perbaikan yang didapatkan dengan perbaikan gaya hidup dan obat-obatan selama bertahun-tahun, itu bisa didapatkan 30 hari konsumsi cocoa flavanol dengan dosis 5 gram kali 3 kali sehari. Slide. Nah, selain flavanol, ada juga kandungan L-arginine, di mana arginine ini dia merupakan asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Biasanya sih kita ngambilnya ini bisa daging merah, daging ayam, daging ikan, produk olahan susu, kacang-kacangan juga bisa ya, kacang kedelai, gandum utuh, ataupun kacang-kacangan lainnya. Slide. Yang jadi unik sebenarnya teman-teman dari arginine ini adalah arginine itu kalau dibutuhkan dia bisa berubah menjadi nitric oxide. Jadi in case kita punya pembuluh darah jelek, lalu nitric oxide kita jadi kurang, ya, apalagi karena nitric oxide kita kurang akibatnya pembuluh darah kita jadi makin jelek lagi, arginine bisa menggantikan nitric oxide tersebut dengan berubah menjadi nitric oxide supaya menjaga kita punya pembuluh darah itu tetap lebar sehingga aliran darah kita bisa tetap lancar untuk mengalirkan nutrisi-nutrisi, oksigen, dan komponen-komponen lain di dalam darah. Nah, sambilan juga nanti sementara diperbaiki sel endoteliumnya sampai bisa memproduksi nitric oxide-nya sendiri gitu ya. Nah, selain itu juga arginine juga punya peran lain juga, termasuk dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan untuk anak-anak, hormon insulin buat yang diabetes ya, dan juga senyawa-senyawa lain di dalam tubuh. Slide. Nah, lalu kita juga punya produk satu lagi ya yang nggak ketinggalan, yang terbaru adalah flavanolmen. Flavanolmen ini dia memiliki kandungan arginine, kakao, ginseng, dan juga guarana. Slide. Kalau ngomongin coklat, everybody knows ya. Coklat tadi selain yang saya jelaskan di depan ya tentang flavanol, tapi coklat sendiri pun itu sudah terkenal banget sebagai obat pelipur lara ya. Karena di dalam coklat itu dia ada kandungan senyawa triptofan yang bisa membantu merangsang otak kita untuk melepaskan hormon happy, yaitu hormon endorfin dan juga serotonin. Makanya kenapa biasanya orang-orang yang sedih, depresi, itu tuh pasti makan coklat. Karena memang dia itu berperan sebagai antidepresan alami. Ya, jadi lebih happy walaupun jadi lebih gemuk juga sih, ya. Selain itu juga ada kandungan ginseng. Kalau ginseng sih di Indonesia sih udah menjadi jamu turun-temurun ya, karena manfaatnya itu terkenal banget terutama untuk stamina dan vitalitas. Karena memang di dalam ginseng itu ada senyawa sterol namanya yang bagus sekali terutama buat pria karena bagus untuk hormon sistem produksi pria yaitu hormon testosteron sehingga nanti akan bisa juga membantu untuk seksualitas, libido, dan juga kualitas spermanya. Slide. Nah, lalu juga ada kandungan L-arginine ya, tadi udah dibahas juga, bisa membantu untuk meningkatkan sirkulasi darah dan juga bagus untuk kesuburan. Jadi bagus buat yang lagi program hamil. Lalu kita juga mengadaptasi juga ya, ini tradisi dari yang jauh di sana yaitu dari Brazil, yaitu guarana. Guarana ini dia tanaman rambat dari keluarga maple yang berasal dari Brazil. Biasanya ini dia dipercaya bagus untuk meningkatkan vitalitas pada pria. Slide. Nah, jadi sebenarnya secara keseluruhan, manfaat flavanolmen ini sebenarnya sih nggak cuma semata-mata untuk seksualitas saja,
tapi bisa banyak sebenarnya teman-teman. Karena dia bisa membantu untuk meningkatkan suasana hati, mood kita jadi lebih bagus, lalu juga bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah juga, supaya kita tercegah nih dari risiko penyakit kardiovaskular. Dan untuk seksualitas tentunya bisa membantu memperbaiki fungsi organ reproduksi terutama pada pria, sehingga performanya bisa lebih baik. Dan juga membantu mencegah penyakit yang berhubungan dengan ketidakseimbangan hormon, dan juga membantu dalam mencegah dan menghambat pertumbuhan sel kanker, terutama kanker prostat pada pria. Ya, dan juga membantu meningkatkan konsentrasi serta daya ingat. Takutnya lupa pasangan yang mana, ya kan? Slide. Nah, untuk flavanol sendiri juga, tadi kan sempat saya bahas, itu karena dia merupakan antioksidan yang kuat, sehingga dia justru sensitif sekali terhadap radikal bebas. Di mana biasanya proses pengolahan coklat itu justru melalui yang namanya proses pemanasan dan juga pengasaman. Proses pemanasan dan asam ini itu tinggi akan radikal bebas, sehingga akhirnya radikal bebas ini mengikat antioksidan yang ada di dalam flavanol. Akhirnya sisanya yang kita nikmatin jadi cuma dikit. Nah, di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut memiliki metode yang sudah dipatenkan di mana di dunia hanya mereka aja yang bisa bikin. Dan di sini metode yang mereka gunakan itu sudah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% flavanol alami di dalam kakao tersebut, bukan yang ditambahkan. Ya, slide. Selain itu juga ada juga studi klinis yang bahkan sudah dipatenkan juga di studi klinisnya ya. Di mana di sini ada hasil studi klinis ini, ternyata hasilnya ekstraksi flavanol ya, ekstraksi koko flavanol itu punya manfaat dalam terapi masalah prostat buat yang bapak-bapak. Karena kan memang kalau pada pria itu kan akan mengalami pembesaran prostat ya kan, sama aja seperti wanita akan mengalami menopause. Tapi kalau seandainya pembesaran ini terlalu agresif, jadi terlalu cepat mengganggu kualitas hidup dan malah semakin tinggi resikonya menjadi kanker prostat. Dan dari hasil studi klinis ini, ternyata ekstraksi kokoa bisa membantu untuk terapi masalah prostat tersebut, termasuk juga menurunkan resiko terjadinya kanker prostat. Selain itu juga kita sudah ada juga scientific opinion dari EFSA atau European Food Safety Authority. Nah, di sini kita sudah bisa mengklaim manfaat produk kita kalau koko flavanol itu bagus untuk memelihara elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi yang baik untuk aliran darah kita yang lebih lancar dan normal. Slide. Jadi untuk konsumsinya teman-teman, buat maintenance, buat yang belum kena ya, bisa konsumsi flavanol original ataupun sweet 3-5 gram sehari, atau bisa juga minum yang flavanol DTM with arginine 1 saset per hari untuk maintenance atau 2 saset per hari untuk booster. Cuman buat yang memang kebetulan sudah diabetes, seperti tadi hasil penelitiannya, bisa mengkonsumsinya untuk yang original itu bisa mengkonsumsi 15 gram sehari 3 kali 5, atau bisa juga mengkonsumsi flavanol DTM with arginine 3 saset per hari. Slide. Nah, kalau buat yang kebetulan yang bapak-bapak nih dengan diabetes, lalu habis itu sudah mulai ada nih komplikasi terhadap impotensi, boleh nih ya untuk membantu juga pada impotensinya, bisa mengkonsumsi Flavanol Men. Ini bisa dikonsumsi cukup 2 hari 1 kali. Jadi dikombinasi ya antara Flavanol original, sweet ataupun DTM dengan Flavanol Men. Jadi jangan cuma Flavanol Men-nya sendiri ya, tetap harus dikombinasi dengan Flavanol yang lain. Oke? Terima kasih. Terima kasih Dokter Winda untuk materinya luar biasa sekali ya dok. Temanya tentang diabetes ya. Baik. Sebelum saya bacakan pertanyaan, saya ada informasi mengenai acara dan juga promo yang FAI jalankan saat ini ya Bapak Ibu. Pastikan jangan sampai terlewatkan. Nah ini adalah nomor konsultasi Dokter Winda bagi Bapak Ibu yang sekiranya mau melakukan konsultasi kesehatan, kemudian dosis, kemudian mungkin penyakit yang masalah kesehatan yang Bapak Ibu alami, kemudian dosis yang dikonsumsi berapa, bisa langsung chat ke nomor 0878 1706 6067. Nah, ini hanya untuk chat saja ya Bapak Ibu ya. Pertanyaan Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda.
Kemudian jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mengikuti sosial media kami di YouTube Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, dan juga Telegram FI Official. Kenapa? Karena akan ada informasi, kemudian acara-acara yang kita berikan untuk Bapak Ibu tentunya ya. Misalnya kita ada promo nih Bapak Ibu, ada free satu box Flavanol Sweet setiap pembelian 100 CV dan ini berlaku kelipatan setiap 100 CV. Sampai tanggal 12 Juni aja loh Bapak Ibu, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Kapan lagi coba promo, 100 CV bisa mendapatkan satu box Flavanol Sweet. Kemudian kita ada acara nanti di hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 jam 2 siang di Rumah Makan Wulan Sari Bekasi. Acara ini adalah Business Preview and Recognition of the Star. Nah, pembicaranya ada Bapak Ali Budiman, Bapak Adam Yuswan Edwin, dan juga MC-nya Ibu Lina Kosasi, dan juga Bapak Maulana Malika Mulki. Tiketnya berbayar 30.000 ya Bapak Ibu ya, jadi jangan sampai terlewatkan. Kemudian kita terbang ke Pekanbaru nih Bapak Ibu. Ada acara bisnis preview bersama Ibu Yanti, Bapak Richard, dan juga MC-nya Ibu Zamara Elvi. Hari Minggu 12 Juni jam 2 siang di Top Tel Hotel Pekanbaru. Ya. Kemudian besok kita ada Zoom Forever Income Training dengan judul Training Mengisi Foundation Book bersama Bapak Aris Hendra Wardana hari Jumat tanggal 10 Juni jam 8 malam. Linknya masih sama ya Bapak Ibu ya, sama seperti link malam hari ini. Jadi jangan sampai terlewatkan. Nah itu dia Bapak Ibu acara-acara dan juga promo ya yang FI berikan untuk Bapak Ibu. Selanjutnya kita langsung ke sesi chat ya dokter ya. Oh, Sesi yang baik. paling seru nih ya. Kita sudah banyak pertanyaannya dok ya. Oke, mungkin kita sapa dulu ya. Di sini ada Bapak Trisna yang baru bergabung di acara seminar kesehatan. Halo Pak Trisna. Kemudian ada dari Ibu Femi di Kota Mobagu ya. Kemudian dari Sulawesi dok, Sulawesi Utara, keren banget ya. Ternyata FAI sudah dikenal seluruh Indonesia juga ya dok ya. Kemudian Tentu kita langsung ke dong. pertanyaan ya. Dari Bapak Haswan Khoir, selamat malam Mbak Diana, selamat malam Dokter Winda, selamat malam Pak. Mau tanya ada keluarga saya TBC, tulang dan sakit paru, apakah konsumsi flavonol bisa menyembuhkan? Kalau iya, berapa gram dosisnya ya untuk konsumsi flavanol untuk sebagai penyembuh luka? Terima kasih. Oke, kalau untuk TBC, terutama TBC-nya sih ya, tentu dong kalau flavanol sendiri nggak bisa untuk menyembuhkan ya, karena kan itu kan termasuk infeksi berat. Jadi tetap harus wajib minum obatnya ya. Itu biasanya sih minum obat yang 6 bulan ya, yang paket gitu kan. Dan jangan skip. Kalau skip, sehari aja skip, nanti terpaksa harus ulang lagi dari awal ya. Jadi jangan skip. Nah, nanti boleh dibantu dengan Flavanol supaya progresnya bisa cepat baik gitu ya. Karena kan memang kalau kondisi TBC ini itu tuh kalau istilahnya pasien-pasien saya dulu tuh badannya tuh abis gitu lah bilangnya ya. Karena tuh jadi makin kurus gitu. Nutrisi-nutrisinya juga selera makan pasti menurun, berat badan turun banget, ya kan? Nah, nanti ini bisa dibantu dengan Flavanol untuk yang di sana supaya kerusakan-kerusakan sel tubuh akibat dari TBC-nya ini bisa kembali di recovery gitu ya. Tapi untuk bakterinya sendiri itu harus ditangani dengan obat-obatan ya. Antibiotik TBC-nya itu ya yang satu paket gitu ya, dan itu nggak boleh skip. Oke. Nah, nanti kalau untuk dosisnya itu sih saya bisa anjurkan sih kalau untuk yang seperti itu sih 10 gram ya, 10 gram boleh atau DTM-nya 2 saset per hari ya.
Baik, terima kasih dokter. Selanjutnya dari Bapak atau Ibu. MHDK ya, selamat malam. Oh, Pak Dadang ya, perkenalkan saya Dadang Kustiwa dari Kota Bandung. Halo Pak Dadang, Mbak Diana dan Dokter Winda, selamat malam. Malam Pak, mohon pencerahannya waktu konsumsi flavanol, mata saya jadi merah 2 sampai 3 harian dan sekarang udah normal lagi. Nah, iya. Kalau ini sebenarnya tergantung sih Pak, merahnya seperti apa dulu. Kalau merahnya merah banget ya, itu kemungkinan memang kebetulan Bapak ada infeksi. Mungkin ada kemasukan debu atau mungkin ada kemasukan bakteri juga. Atau kalau misalnya merahnya nggak terlalu, tapi berarti seperti kayak ada garis-garis merahnya gitu ya, seperti pembuluh darahnya itu kayak jadi lebih kelihatan. Jadi merahnya itu seperti itu. Itu kemungkinan memang karena flavanol. Karena tadi ya flavanol membuka pembuluh darah Bapak. Pembuluh darah termasuk pembuluh darah di mata ya, supaya aliran darahnya lebih lancar. Nah, itu sebenarnya nggak apa-apa sih. Ini buktinya sekarang sudah normal lagi kan? Nggak apa-apa, karena memang mungkin selama ini pembuluh darah area mata Bapak mungkin sudah mulai agak-agak terganggu juga. Mungkin karena Bapak mungkin saya nggak tahu nih, Pak Dadang apakah pakai kacamata kah? Atau mungkin suka baca malam, suka lihat handphone, suka nonton tapi mungkin agak terlalu dekat gitu kan, akan membuat, kontraksi mata itu jadi lumayan tinggi. Ya, itu bisa membuat tekanannya meningkat dan pembuluh darahnya itu jadi nggak begitu lancar dalam jangka panjang gitu ya. Jadi pada saat Bapak minum Flavanol, itu sudah mulai terbuka kembali pembuluh darahnya. Sudah mulai dibukakan kembali pembuluh darahnya, cuman memang kelihatan mungkin bisa jadi agak sedikit lebih merah gitu ya. Itu nggak apa-apa, nanti akan kembali normal. Apalagi sekarang sudah balik normal lagi kan, jadi nggak apa-apa, tinggal diterusin aja ya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, semoga bisa terus sehat ya untuk Pak Dadang ya. Selanjutnya dari Bu Eni nih, Dok. Selamat malam, Dokter Winda dan Mbak Diana. Halo, Bu Eni. Halo Ibu. Ada pasien menderita kista. Ukurannya kurang lebih sekelereng dan ini kanker serviks ya, Dok ya? Ya, Betul. sehat Bagaimana Kak. peran kokoa flavanol pada penyakit tersebut dan gimana cara konsumsinya? Nah, pasien tersebut mengalami dua penyakit, yaitu kista dan juga kanker serviks. Terima kasih, dokter. Iya. Nah, kalau di sini memang peran flavanol terutama adalah manfaatnya yang tadi sebagai antioksidan. Seperti yang saya katakan biasanya terutama yang paling sering di ini ya, yang di kantor ya. Antioksidan itu perannya itu dua, balancing and protecting. Nah, kalau kita ngomongin balancing, dia itu perannya adalah untuk menjaga yang berlebih ditekan, yang kurang ditingkatkan. Dan juga dia sebagai protecting, melindungi sel-sel kita yang sehat dari kerusakan-kerusakan dari luar, radikal bebas, kuman, dan yang lain-lainnya. Ya. Nah, di sini peran pada kasus seperti ini adalah peran yang sebagai antioksidan tersebut, gitu ya, di mana pada kasus kista maupun kanker serviks ini terjadi ketidakseimbangan biasanya, baik ketidakseimbangan hormonal, terutama bagian buat kistanya ya, ketidakseimbangan hormonal dan juga sistem imun. Nah, di sini hormonalnya akan diseimbangkan, apalagi buat yang kista, di mana kan biasanya hormonnya justru malah berlebih dan seiring dengan berlebihnya hormonal itu sama kayak memberi makan kepada kistanya. Nah, dengan hormon yang bisa ditekan, maka perkembangan kista juga bisa dihambat juga. Demikian juga pada perkembangan si kanker serviksnya juga. Di mana kanker serviks ini juga kan adalah aktivitas pertumbuhan dari si sel yang yang abnormal gitu ya, yang berlebihan. Nah, ini bisa juga dibantu ditekan dengan antioksidan, tapi tidak bisa sendiri. Ya, kenapa tidak bisa sendiri? Karena kalau kita ngomongin kanker, itu kita ngomongin adu kuat dan adu cepat. Kalau hanya flavanol aja, emang mau minum flavanol sampai seberapa banyak? Ya kan, nggak mungkin kan minum flavanol sekilo sehari, ya kan? Mabuk juga sih. Kantongnya juga ikutan mabok, ya kan?
Jadi harus tetap dikombinasi dengan terapi medis, mungkin dengan kemoterapi, radioterapi, atau operasi tergantung pada stage-nya ya, stadium berapa, seperti itu. Nah, nanti untuk flavanolnya sebagai antioksidan, usahakan dikonsumsi contohnya untuk yang original itu minimal 15 gram. Ya, lebih banyak lebih bagus. Atau bisa juga konsumsi yang DTM itu minimal 3 saset per hari. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Tin ya dok. Selamat malam dokter Winda. Saudara saya baru selesai operasi batu empedu dengan cara di laser. Ini operasi yang ketiga. Ya, kondisi fisiknya terasa agak melemah, mudah lelah. Sebelumnya udah konsumsi flavanol original dan sangat membantu untuk staminanya. Wow, luar biasa ya, Bu Tin ya. Apakah operasi yang baru selesai 3 hari lalu sudah bisa konsumsi coklat lagi, dok? Terima kasih. Nah, sebelumnya sudah 2 kali operasi juga, dok, karena mungkin pola hidup yang kurang sehat, serta kesibukan yang sering membuat lupa minum air putih, sehingga sampai mengalami operasi yang ketiga. Oke, nah sebenarnya kalau di sini Butin harus sangat mengingatkan sekali saudaranya untuk jangan malas minum air putih, ya. Kalau perlu bawa botol kemana-mana. Kadang-kadang tuh bukan malas minum air putihnya, malas ngambil airnya gitu ya. Jadi mulai sekarang nggak boleh lagi. Lalu selain itu juga untuk seperti ini baru habis operasi, sebenarnya boleh-boleh aja sudah bisa minum coklat flavanol lagi, tapi dipastikan tidak ada perdarahan ya, tidak ada perdarahan aktif, mungkin bekas operasinya sudah bagus, itu udah boleh kok minum langsung flavanolnya kembali. Kecuali kalau seandainya lukanya masih masih berdarah ya, atau mungkin ini juga termasuknya pada case-case yang luka-luka operasi lainnya ya. Itu kalau masih berdarah, jangan dulu dikasih flavanolnya. Kalau udah kering baru boleh. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Baik, selanjutnya sebelum saya ke pertanyaan dari Bu Sonya, mungkin Bapak Ibu ada yang memberikan testimoninya nih. Tentunya malam hari ini, karena saya sedang berbaik hati, saya akan memberikan hadiah untuk Bapak Ibu, ya. Oke, apakah ada yang ingin membagi ceritanya, sharingnya mengenai konsumsi koko flavanol, Bapak Ibu? Oke, Saya Mbak mungkin. Diana. Oke, Bu Lisa. Silakan Bu Lisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua di seluruh Indonesia. Uh, Alhamdulillah saya mau memberikan kesaksian yang kesekian kali ya Mbak Diana ya. Tapi Betul. kesaksian yang sekarang kesaksian untuk lutut saya nih, Masya Allah ya. Flavanol itu memang the best, luar biasa. Dengan penjelasan Dokter Linda tadi yang sejuta manfaat gitu ya. Jadi Bapak Ibu semua yang belum konsumsi, ini saya anjurkan segera dikonsumsi karena memang bagus banget untuk membuka pembuluh darah. Nah, kesaksian saya yang sekarang ini sebetulnya saya malu-malu, tapi nggak harus malu ya, karena sakit lutut itu kan biasanya untuk ibu-ibu yang sudah usianya senior di atas saya gitu. Tapi di usia saya yang ke-25 ini, sendi saya sudah mulai artritis, teman-teman. Ya, jadi artritis itu radang persendian. Nah, saya mengalami sakit di persendian itu udah hampir setahunan inilah, cuman saya diam-diam ya, gitu. Dengan koko flavanol saya trial dalam waktu dua minggu ini, alhamdulillah saya sudah bisa naik tangga tidak dengan satu kaki. Jadi kalau biasa naik tangga itu satu kaki gitu ya. Kalau kemarin saya naik tangga itu pakai lari kecil gitu. Jadi untuk membuktikan bahwa lututnya nggak sakit, yang pertama. Banyak harusnya ya, kalau dulu kesaksian saya pertama, saraf kejepit di bagian lumbar belakang, karena dulu saya pernah mengalami kecelakaan 18 tahun yang lalu, hampir 19 tahun yang lalu.
Nah sekarang udah tidak terasa lagi sampai hari ini. Bonusnya turun berat badan 10 kilo, dan bonus yang terdasar lagi, orang bilang saya masih muda, awet muda, jadi wajahnya juga glowing, lembab, ya. Itu aja sih Mbak Diana, banyak banget kesaksiannya. Ya, Flavanol dahsyat, Bapak Ibu wajib kudu parduain konsumsi Flavanol dari sekarang. Terima kasih Mbak Diana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Lisa. Iya, ini Bu Lisa ini sebelumnya sudah kemarin-kemarin udah bilang, Mbak Dina saya punya testimoni gitu. Ini keren banget loh nih lutut saya nih gitu. Akhirnya Bu Lisa bisa berbagi ya pengalamannya pada malam hari ini luar biasa sekali. Terima kasih banyak Bu Lisa. Selanjutnya kita ke Bu Sonya ya, Dokter Winda ya. Oke. Ada dari Bu Sonya, selamat malam dokter. Saya 3 hari yang lalu kontrol gula darah saya ternyata 200. Lalu kalau minum flavanol, dosis flavanolnya berapa? Soalnya kayak makan-makan nih sepertinya ya, gulanya sampai 200. Nah, kalau seperti ini, satu ya teman-teman yang teman-teman harus ingat, flavanol itu bukan obat penurun gula. Ya, jadi bukan dengan kita konsumsi flavanol terus gula darah kita akan langsung turun begitu saja, tidak. Dia bukan obat diabetes ya. Jadi flavanol itu akan bekerja dengan meningkatkan sensitivitas si sel kita supaya sel kita yang tadinya itu nggak connect sama insulin itu bisa connect gitu ya. Setelah connect baru terjadi perpindahan dari dalam dari dalam darah ke dalam sel. Nah, tapi bukan hanya langsung turun-turun begitu aja. Beda, jadi jangan disamain sama seperti obat-obat insulin atau metformin atau glibenclamide, bukan ya, bukan. Nah, jadi di sini harapannya adalah Bu Sonya minum flavanol ini rutin. Ya, rutin supaya jangan sampai ini kondisinya bisa ke 200 lagi seperti ini ya. Bisa minumnya 3 kali sehari. 3 kali sehari berarti kan 3 kali 5 gram kalau untuk yang original ya. Itu 15 gram sehari. Selama 30 hari nanti habis itu check up lagi. Cek lagi, kontrol lagi gula darahnya. Tapi tetap ya misalnya dan juga teman-teman yang lain walaupun sudah minum flavanol jangan sembarangan juga makannya. Ya, tetap harus dijaga karena percuma nanti kalau udah diberesin, udah dibersih-bersihin, udah dibagusin, kalau kita rusakin lagi sama aja bohong. Sayang jadinya hasil kerjanya flavanol, oke? Oke, baik. Terima kasih banyak dokter Winda. Mungkin Bu Sonya kalau mau makan enak bisa bagi-bagi kayak FAI ya Bu Sonya ya. Bercanda. Oke, selanjutnya dari Bu Reni. Malam dokter, saya sakit hipertiroid. Gimana cara perawatannya dok? Oke, kalau hipertiroid malah bagus ya minum flavanol karena flavanol itu punya sifat yang namanya itu goitrogen. Jadi goitrogen itu adalah sifat untuk menekan produksi berlebih dari hormon tiroidnya. Jadi malah bagus banget buat yang hipertiroid. Nah, itu bisa konsumsi mulai dari 10 gram setiap harinya ya. 2 kali sehari ataupun 2 kali 5 gram atau 1 kali 10 gram. Atau bisa juga minum yang DTM juga boleh 2 saset per hari ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Indawati, ya. Selamat malam, Dokter Winda. Saya mau tanya nih, apakah anak yang berumur 6 tahun ada gangguan hati, ya? Terus, nah kalau dikonsumsi flavanol, apa bisa bantu menyembuhkan? Terus flavanol yang mana yang bisa dikonsumsi, dok? Oke, nah ini sebenarnya akan tergantung si gangguan hatinya apa dulu. Ya, kalau gangguan hatinya karena cacat lahir, ya itu nggak bisa diapa-apain. Kita konsumsi flavanol lebih kepada untuk meminimalisir komplikasi lain akibat dari gangguan tersebut gitu. Tapi kalau gangguan hatinya baru didapat ya, baru baru apa sih namanya? Baru didapat mungkin karena ada infeksi kah atau ada apa gitu ya. Itu masih bisa kita bantu. Tapi sama juga ya, tetap juga belum tentu bisa hanya dengan flavanol karena itu dia kembali lagi gangguannya apa dulu
Ya, gangguan hati ini bisa banyak banget juga ya. Jadi harus lebih jelas gangguannya apa, apalagi kalau seandainya gangguannya ini akibat adanya infeksi. Infeksi virus, infeksi bakteri, itu harus disertai dengan obat-obatan medis, ya antibiotik, antivirus gitu. Nah, nanti didampingi dengan flavanol untuk mempercepat proses recovery-nya dan juga meminimalisir kerusakan yang lebih jauh lagi gitu. Untuk flavanol yang mana pada dasarnya yang mana aja boleh. Nyamannya anaknya aja sukanya yang mana. Original boleh, sweet boleh, DTM juga boleh ya, yang mana aja boleh. Target konsumsinya karena ini kebetulan masih 6 tahun, itu tidak sama dengan orang dewasa. Jadi cukup 6 gram setiap hari. Jadi 3 gram. Jadi 2 kali sehari masing-masing 3 gram. Ya. Baik, terima kasih Dokter Winda. Nah, itu dia informasinya ya, Bu Indawati ya. Selanjutnya dari Bu Vina ya, ini menambahkan jawaban tadi yang mengenai TBC ya dok ya. Sebelumnya Bu Vina pernah mengalami seperti itu dokter, berobat selama 9 bulan dan setelah dibantu minum flavanol hasil ronsen saya sangat bagus. Terima kasih. Terima kasih Bu Vina untuk sharingnya ya Bu. Selanjutnya dari Pak Jeffrey Nugraha, izin bertanya, flavanol bisa untuk terapi gagal ginjal? Bisa banget ya. Malah bagus untuk terapi gagal ginjal karena dari hasil penelitian pun memang menunjukkan konsumsi flavanol pada pasien-pasien gagal ginjal itu bisa malah membantu untuk menjaga aliran darahnya ke ginjalnya supaya tetap baik gitu ya. Dan juga bisa membantu juga supaya tekanan darahnya nggak sampai tinggi. Karena kalau tekanan darah tinggi pada kasus pasien gagal ginjal itu malah bisa akan semakin merusak si sel-sel ginjalnya gitu ya, sel-sel filtrasinya terutama. Dan ini bisa makin membuat kebocoran pada ginjalnya. Jadi dengan aliran darah yang baik, itu akan bisa meminimalisir kerusakan yang bertambah lagi pada ginjal sehingga ginjal bisa lebih lebih punya waktu ya, bisa lebih punya waktu untuk memperbaiki kembali ginjalnya, untuk recovery-nya, untuk regenerasi kembalinya gitu ya. Jadi justru bisa banget. Cuman biasanya kalau pada kasus gagal ginjal seperti ini, itu kan sudah ada pembatasan minum biasanya, apalagi kalau seandainya gagal ginjalnya sudah cuci darah. Nah, kalau yang sudah buat cuci darah, boleh konsumsi yang DTM supaya nggak perlu diseduh pakai air. Jadi bisa langsung tanpa harus mengurangi jatah asupan cairan hariannya. Atau tapi kalau sukanya justru malah yang ori juga boleh. Ya, bisa juga sih minum yang original, cuman paling nanti disiasati untuk campuran airnya itu, untuk menyeduh airnya itu airnya nggak usah kebanyakan, dikit aja sekedar untuk melarutkan, sekitar 10 sampai 30 mili aja cukup. Jadi nggak harus sampai segelas penuh, ya. Jadi dibikin lebih kental aja cukup. Nanti untuk dosisnya, kalau maunya yang ori, itu targetnya ada 15 gram sehari. Kalau bisa yang DTM, itu bisa dosisnya 3 saset per hari, ya. Baik, terima kasih. Semoga cukup jelas ya Pak Jeffrey-nya. Memang nggak salah ya dok ya, FAI mengeluarkan DTM ya, karena memang ini dikhususkan untuk bagi orang yang ada masalah pada ginjal. Kemudian dari Pak Zul, selamat malam dokter. Kalau ada penderita hipertensi yang setiap hari minum obat, gimana dok? Bisa nggak minum flavanol? Ya justru harus malah ya, malah justru harus banget diimbangi dengan flavanol. Karena kalau hanya minum obat hipertensi aja, walau bagaimanapun obat hipertensi ini kan kimia. Mau nggak diminum, tapi sudah terlanjur tergantung tubuhnya. Tapi kalau diminum dalam jangka panjang, ujung-ujungnya nanti masalahnya sama ginjal juga, komplikasinya ke ginjal. Nah, justru itu, untuk mencegah komplikasi pada ginjal, itu diimbangi dengan flavanol, supaya beban tanggung jawab dalam menjaga tekanan darah normal itu tidak hanya bergantung pada obat-obatan saja, tapi bisa juga dibantu dengan flavanol dengan memperbaiki pembuluh darah sehingga pembuluh darah tidak terlalu bergantung kepada obat-obatan gitu. Tapi jangan langsung dilepas ya obat-obatannya ya. Dikombinasi dulu. Nanti kalau kan biasanya selalu kontrol nih.
sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Pada saat kontrol, nanti kan dokter akan mengevaluasi. Wah, kayaknya makin bagus nih hipertensinya ya, makin terkontrol. Nanti pelan-pelan obatnya akan dikurangi oleh dokternya sendiri gitu ya. Tapi jangan jangan kurangin sendiri ya. Nanti kaget badannya. Apalagi kalau yang sudah tahunan minum obat hipertensi. Oke? Nah, di sini untuk dosisnya targetnya adalah 15 gram sehari. Itu kalau untuk yang original. Kalau buat yang sweet itu 20-25 gram. Dan untuk yang DTM bisa konsumsinya 3 saset per hari. Oke? Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Pak Fredrik. Kalau nggak salah penjelasan dokter tadi bahwa insulin itu dihasilkan oleh pankreas. Ya, Ya. logikanya jika pankreas bermasalah, maka produksi insulin pun akan terganggu. Ya, pertanyaannya, apakah dengan konsumsi flavanol dapat memperbaiki pankreas yang bermasalah tadi? Iya. Pertanyaan bagus. Ini namanya Pak Fredericknya jeli ya. Jadi memang benar. Ini adalah proses kalau seandainya pankreasnya sudah rusak dari awal, itulah nanti kondisi yang diabetes tipe 1. Gitu ya. Jadi memang pada awalnya si pankreasnya itu memang sudah bermasalah, sel-sel beta selnya yang untuk berperan dalam memproduksi insulinnya memang kurang, jadi ya insulinnya juga jadi kurang. Nah, kalau kondisi yang seperti ini, itu nggak bisa diapa-apain. Kenapa? Karena memang sudah lahir begitu, gitu ya. Yang bisa kita perbaiki adalah yang awalnya sudah ada, itu kita perbaiki. Tapi kalau dari awal tidak ada, itu tidak bisa kita adakan, gitu ya. Jadi teman-teman harus paham di sana. Jadi contoh, mungkin ibarat kata ada kecacatan contohnya ya, maaf ya. Ini contoh aja, umpamanya cacat lahir, jarinya cuma 4 contohnya. Jarinya cuma 4. Nggak mungkin dengan minum flavanol nanti tumbuh jari kelima. Yang ada kita takut ya. Bukannya happy malah takut. Kok serem banget malah bisa tumbuh jarinya. Ya, itu mistis teman-teman ya. Jadi kita bukan mengadakan yang tidak ada, tapi kita memperbaiki yang ada yang rusak gitu ya. Jadi kalau kasus diabetes tipe 1 itu memang udah nggak bisa diapa-apain. Yang bisa dilakukan adalah transplantasi pankreas. Ya, tapi beda hal pada diabetes tipe 2. Pada diabetes tipe 2, seperti tadi yang saya katakan, makanya kenapa terapinya itu nggak langsung terapi insulin, tapi bertahap, mulai dari diet dulu, olahraga dulu, terus juga kasih obat diabetes dulu, baru akhirnya insulin. Kenapa? Karena sebenarnya awalnya di awal itu pankreasnya nggak rusak. Pankreasnya masih bagus, ya, tapi karena mungkin produksi insulin juga bagus, tapi mungkin karena gaya hidup kita yang jelek, ya, gaya hidup kita yang jelek, makannya sembarangan, belum lagi mungkin kita radikal bebas kita tinggi, mungkin karena rokok, asap, dan yang lain-lain, obat-obatan, dan yang lain-lain, sehingga tadi ya, sel tubuh kita itu malah resisten terhadap insulin, jadi nggak connect. Akibatnya apa? Gula darah tetap tinggi di dalam darah. Nah, itu akan mengirimkan sinyal ke otak kita, sehingga otak kita akan memerintahkan pankreas untuk produksi insulin lagi. Akhirnya kita punya pankreas produksi terus insulinnya. Diproduksi terus karena dianggapnya insulinnya kurang. Padahal insulinnya sudah banyak, hanya nggak connect, nggak kerja gitu, nggak connect sama si selnya gitu ya. Akibatnya kita punya pankreas lama-lama sama jadi kayak mesin kalau terus-terusan disuruh kerja, apa yang terjadi teman-teman? Rusak. Yang awalnya bagus karena disuruh kerja terus, akhirnya rusak juga. Pada saat pankreas rusaklah baru akhirnya kita harus suntik insulin gitu ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini masih bisa kita bantu untuk perbaiki. Kenapa? Karena awalnya belum rusak. Berarti sebenarnya harusnya di sana ada sel, cuma sel ini rusak, berarti kita bisa memanfaatkan proses yang namanya regenerasi. Proses regenerasi di mana proses regenerasi ini akan membentuk sel yang baru untuk menggantikan sel yang rusak atau sel yang mati gitu. Pada saat terjadi regenerasi ini, pergantian dengan sel yang baru,
Nah, fungsinya pun jadi bisa kembali membaik. Tapi tetap juga ini akan kembali kepada masing-masing pasien. Kenapa? Tergantung usianya. Semakin tua, ya, proses regenerasi ini akan jauh lebih lambat. Sehingga untuk menyembuhkan, ya istilahnya kan tadi bilangnya kan memperbaiki ya, memperbaiki pankreas. Untuk memperbaiki pankreas ini jadi lebih lambat kecepatannya. Akan beda ceritanya kalau mungkin agak lebih muda, ya mungkin masih 40-an, 50-an. Itu masih secara stem cell-nya itu masih cukup aktif, sehingga distimulasi proses recovery bisa lebih cepat. Gitu. Jadi akan relatif per masing-masing orang untuk waktu yang dibutuhkan dalam memperbaiki si pankreas ini. Tapi yang manapun itu, tetap masih bisa kita boosting supaya seenggaknya yang lama bisa agak lebih cepat, yang agak cepat bisa lebih cepat lagi. Gitu. Ya. Baik, terima kasih dokter. Nah itu dia ya Pak Frederick ya mengenai masalah pada pankreas ya. Untuk membedakan mana diabetes tipe 1 atau diabetes tipe 2. Selanjutnya dari Ibu Reni, pertanyaan terakhir ya dok ya. Selamat malam dokter Winda, ada pasien saya sakit jantung, udah pasang ring, udah konsumsi flavanol selama 3 hari, dadanya terasa sakit luar biasa dan juga panas. Itu gimana ya dok? Iya. Ini sering terjadi sebenarnya ya sama teman-teman yang lain, walaupun nggak semua spesifik pada dada. Tapi ada yang ngerasainnya panasnya di lutut, ada yang ngerasain panasnya di betis, di punggung, di macam-macam, gitu ya. Itu sebenarnya menandakan kalau sebenarnya memang di situ faktanya ada masalah. Dan memang kebetulan pada pasien ini memang sudah ada masalah pada jantungnya, ada sakit jantung, udah pasang ring lagi kan. Nah, makanya jadi memang itu pertanda kalau sudah ada masalah. Bahkan kemungkinan besar di sini yang terasa sakit itu justru adalah area yang bukan dipasang ringnya. Justru penyempitan pada pembuluh darah lain yang ada di jantung juga, tapi mungkin belum dipasang ring, ya. Dimana ini sebagai alarm buat pasien tersebut supaya benar-benar menjaga. Karena di sini kan ibarat kata pembuluh darahnya selama ini udah sempit, ya, sudah sempit. Tiba-tiba pada saat minum flavanol langsung dibuka. Pada saat dibuka itu akan terjadi usaha jantungnya untuk mengisi space kosong tersebut. Nah, pada saat terjadi usaha untuk mengisi space kosong tersebut, maka dia akan memompa lebih keras. Nah, ini bisa terasa agak sakit jadinya, gitu ya, karena yang tadi biasanya mompanya lemes-lemes, tiba-tiba harus lebih kencang. Sama aja kayak kita olahraga deh, ya. Kita kayak olahraga, selama ini kita nggak olahraga, lalu kita olahraga, langsung ototnya pada sakit. Itu hal yang sama terjadi pada kasus ini. Dan juga terasa panas. Kenapa? Aliran darahnya banyak. Sehingga dia punya metabolisme juga jadi meningkat untuk memproduksi energi supaya energinya bisa dipakai oleh si jantung untuk memompakan darah ke seluruh tubuh dan juga ke jantung itu sendiri. Makanya kenapa ada terasa sakit dan juga panas. Sebenarnya nggak apa-apa, ini dibawa istirahat aja. Kalau umpamanya nggak nyaman, turunin dulu aja dosisnya, flavanolnya ya. Turunin supaya lebih nyaman. Nanti kalau sudah lebih nyaman, baru nanti bertahap dinaikkan kembali dosisnya. Target dosisnya kalau mau minum yang original itu 15 gram. Kalau mau minum yang DTM bisa minumnya 3 saset per hari. Tapi bertahap aja ya, jangan langsung dipasang loncat setinggi itu. Pelan-pelan ya. Gitu. Supaya pasiennya juga nyaman. Oke? Baik, terima kasih banyak dokter Winda. Nah itu dia jawabannya Bu Reni ya dari dokter Winda ya. Baik dok, karena waktunya juga sudah jam 9:05, saya akhiri saja seminar kesehatannya ya dok. Mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan sebelum saya tutup. Apa ya? Oh, buat teman-teman, karena topik kita hari ini diabetes, jadi pesan saya adalah makan enak bukan nggak boleh.
Boleh banget ya, karena kita harus menikmati hidup, apalagi hasil jerih payah kita. Tapi ingat, semuanya pada dasarnya segala sesuatu yang berlebihan akan menjadi nggak baik, walaupun itu sesuatu yang baik. Ya, jadi ingat harus selalu dijaga secukupnya. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Mungkin kalau Bapak Ibu yang banyak makanannya bisa nanti dibawa ke FAI ya. Nanti kita bisa kumpul-kumpul bareng gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, baik. Kalau begitu, saya akhiri saja ya Bapak Ibu ya untuk seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi di acara seminar kesehatan offline di hari Selasa jam 2 siang. Jadi Bapak Ibu sempatkan waktunya untuk datang ke kantor Forever Health Indonesia ya karena ada Dokter Winda langsung di sana. Jadi kalau mau tanya langsung kan lebih enak ya, Dok ya. Kalau begitu, saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam semuanya. Selamat beristirahat. Selamat Dadah. malam. Terima Selamat kasih malam. Terima kasih semuanya. Dr. Linda. Terima Terima kasih Dokter Linda. kasih Terima Pak kasih Ali. Diana. Terima kasih Bu Terima Lisa, Bu kasih. Sutyani. Terima kasih Diana, Dr. Winda, Diana. terima kasih. Dr. Terima Linda. kasih Pak Hendra. Dadah. Selamat malam semua. Malam. Selamat malam. Selamat malam.